Kalau misalnya alur korupsi ini kan alurnya duit, alurnya administratif gitu. Aliran dananya kemana? Aliran dananya kemana? Apa yang dirusak dari itu sebenarnya? Menghilangkan barang bukti apa? Kan pada saat dia menahan kan dia pasti yakin sudah barang bukti ada satu. Yang kedua adalah di sini makanya pentingnya peranan Etuil Frog. Nah, peranan BPKP. Itu kan ada pengawasan internal sebenarnya yang sebenarnya itu membarikade dulu agar pihak luar tidak masuk. Nah, saya menganggap kejaksaan itu adalah pihak luar, kepolisian itu adalah pihak luar. Nah, internal itu kan ada Etuil. Nah, itu aturannya itu harus saling menghormati gitu. Saling menghormati, jangan karena misalnya ada instruksi daripada Kejaksaan Agung agar mengejar para koruptor, agar mendapatkan para koruptor, lalu orang berbondong-bondong mencari kesalahan orang lain. Itu yang saya tidak mau di Kalsel ini terjadi. Bang Anang, artinya peran aparat pengawas internal APIP di lingkungan, kalau kita bicara Kota Banjarmasin, di lingkungan Kota Banjarmasin misalnya, kan ada inspektorat. Iya. Inspektorat itu harusnya dia menjadi menjadi saringan, menjadi barrier awal kan, Iya. untuk kemudian melihat, oh ini salah atau tidak nih. Kalau kemudian ternyata ini tidak terdeteksi, jangan-jangan misalnya di APIP-nya juga ada masalah kan? Ya maka dari itu yang saya katakan, sebelum orang luar masuk, kalau itu masih kewajiban internalnya juga berani membela. Jangan karena misalnya itu bukan kawan atau itu musuh selamanya, tapi ini kan institusi yang bahaya kalau dikacau orang lain gitu. Jadi institusi ini juga harus bergerak. Kalau misalnya tidak ada kerugian khusus negara yang bisa diselesaikan dengan misalnya sesuatu mengganti gitulah, katakanlah semacam quote and quote restoratif justice gitu, katakanlah seperti itu. Itu mestinya diselesaikan dengan cara-cara administratif, bukan langsung menangkap orang lalu menjadi sebuah prestasi. Nah, saya soal penahanan ini adalah soal yang paling krusial di tempat kita, karena penahanan ini bisa jadi alat penekan, penahanan ini bisa jadi alat tawar-menawar, penahanan ini bisa menjadi pelanggaran HAM kesewenangan sebelum orang bersalah ditahan, walaupun punya alasan-alasan objektif dan subjektif. Tapi ini berbahaya, karena apa? Kalau orang terlanjur ditahan, lalu orang bebas, ganti ruginya itu kan berat. Harus melakukan gugatan kepada pengadilan, membayarnya Menteri Keuangan. Di Menteri Keuangan tidak ada uangnya karena tugas negara itu tidak menganggarkan sesuatu yang preventif gitu. Nah, dia sifatnya atraktif. Jadi kalau ada kasus lalu diganti, dia baru menganggarkan. Sedangkan penganggaran itu harus lewat dewan. Mampus orang kalau sudah ditahan begini. Nah, makanya untuk KUHP ini juga harus dirubah. Hak ajasi manusianya harus ditingkatkan agar ketika orang haknya terlanggar, apakah salah penahanan, salah penangkapan, atau putusan bebas, ini harus serta-merta penggantiannya tidak boleh melewati proses panjang. Nah, karena proses panjang inilah, maka orang sebenarnya untuk menahan. Karena minta ganti rugi, minta rehabilitasi, itu panjang ceritanya. Maka harus hati-hati. Harusnya hati-hati. Nah, disitulah mengunci aparat harusnya. Di dalam proses-proses penahanan ini, karena kan orang ditahan, nanti kalau bersalah juga ditahan. Bang Anang, terakhir, artinya kan ini kan juga harus clear nih di publik. Seorang Anang Rosadi, aktivis gerakan Jalan Lurus, aktivis anti korupsi, tapi dalam kasus ini kan harus jelas bahwa kita kan tidak bermaksud untuk membela. Tidak bermaksud untuk tidak. Jadi gini, di dalam proses-proses IT, ingat kasus si tipu di mana itu terakhir di Karo. Di Karo. Itu kan ditangkap, ditahan karena apa? Dianggap biaya produksi drone itu tidak cukup waktunya. Yang harusnya sebulan cuma terpakai 7 hari. 7 hari. Nah, kalau orang profesional, anggaran itu kan ada yang minimal dan maksimal. Tidak bisa kita menganggarkan minimal. Nah, tapi kan jaksa menangkap itu. Coba bayangkan sekelas itu, harusnya sebelum menuduh orang itu dilihat, bertanya, gunakan pikiran. Tapi yang digunakan mereka adalah kewenangan. Kewenangan mereka sebagai aparat, kewenangan mereka menahan, bangga dengan jabatannya, bangga dengan kekuasaannya, padahal mereka tidak sadar bahwasanya itu digaji oleh rakyat untuk menegakkan hukum, bukan untuk menghukum orang. Itu yang saya tidak suka dengan aparat. Ya, kita setuju, kita sepakat bagaimana harus ada tindakan penindakan terhadap perilaku korup kan. Iya, betul. Hukum itu harus ditindak kan. Betul. Tetapi harus dengan cara-cara yang tadi kata Pak Anang kan. Iya. Dan di titik ini seorang Anang Rosadi bukan juga kemudian membela orang yang bersalah. Bukan, tapi karena saya melihat udah ada rentetan peristiwa yang menggunakan kekuasaan itu untuk menekan orang. Jadi kasus di situ poinnya. Jadi bukan pada soal korupsinya. Kalau saya buka sedikit, ini sedikit saya cepat buka. Kasusnya Pak Anang Sahpiani misalnya di Tanjung. Dia dituduh mantan Bupati Tabalong. Dia dituduh korupsi karena apa? Karena dengan pasal Undang-Undang Korupsi tahun 99. Nah, kedudukan sebagai kepala daerah. Kedudukan kepala daerah. Padahal di dalam Undang-Undang BUMD, di dalam Undang-Undang BUMN yang baru, di dalam putusan MK, bahwasanya kuasa pemilik modal KPM itu adalah tidak operasional melaksanakan kegiatan di dalam BUMD atau BUMN.
penanggung jawab utamanya adalah direktur, direksi, komisaris, dan pengawas. Dipisah dan mereka bukan penyelenggara negara. Nah, ketika pasal itu tetap diterapkan, kan beliau kena hukuman kemarin walaupun tahanan kota. Iya kan? Harusnya kan kalau mau pidana umum misalnya tentang penggelapan, tentang apa. Nah, tetapi itu pun setelah keputusan perdatanya sudah inkrah, dimenangkan oleh BMD, tapi tetap dikenakan korupsi. Itu yang saya tidak suka seperti itu. Memaksakan kehendaknya, dan ketika hakim melihat itu juga hakim tidak sepenuhnya menjadi penegak hukum yang kuat untuk melakukan mengadili itu. Padahal terang benderang sekali bahwasanya penyelenggara negara itu tidak termasuk adalah kuasa pemilik modal, tidak termasuk BUMN, tidak termasuk BMB, dan itu adalah putusan MK, mulai PP sebelumnya, mulai undang-undang Pemda, semuanya, mulai Perda, tidak sama sekali mengisyaratkan mereka itu bertanggung jawab secara penuh, kecuali ada tindakan pidana, ada korelasi secara khusus. Itu terang benderang, apalagi yang tidak terang benderang, mampus semuanya. Saya pengalaman kemarin ketika saya mengkritik Sekumpul. Oh iya. Proyek Sekumpul yang amburadul. Yang jalur pedestrian itu. Pedestrian itu. Anda tahu, saya dipanggil kejaksaan atas laporan seseorang dituduh menjual aset perumahan, fasilitas umum, Pasum. Tapi saya tidak pernah datangi dan saya lawan. Kenapa? Itu kejadiannya 25 tahun yang telah lewat. Dia tidak mengerti, harusnya kalau ingin memanggil orang, kalau ingin mencari kesalahan orang, karena ini kan di Indonesia kan biasa seperti itu. Kalau ada orang mengkritik pemerintah, maka buzzer, penjilat-penjilat ini kan mencari celah orang itu kalau ada kesalahan gitu. Dia tidak mengerti tentang hukum perumahan, dia tidak mengerti tentang peraturan daerah, tidak mengerti tentang yang dimaksudkan pasum, pasus, dan seterusnya. Tapi dia memanggil, nah itu maksud saya. Kalau dia ingin memanggil seseorang, kecuali dia meyakini orang itu benar-benar dapat dijerat. Seperti dalam kasus yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Banyumas. Iya, kalau belum meyakini jangan setelah menahan, lalu mencari bukti-bukti kesana kemari. Lalu akhirnya orang-orang Banggar pun ingin dipanggil. Nah, ini institusi yang terpisah. Seburuk apapun misalnya keputusan Banggar itu, tapi institusi yang terpisah itu harus dihormati oleh aparat penegak hukum. Nah, tokoh-tokoh di daerah ini kita lemah, terus terang saja. Anggota DPR RI kita lemah. Dia harusnya melihat persoalan apapun yang di daerah ini sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya di Jakarta. Apalagi yang berada di Komisi 3. Sekecil apapun, dia kan punya mata, punya praksi, punya partai, punya ranting. Itu harusnya menjadi sumber input kepada DPR RI ketika persoalan tidak bisa diselesaikan di daerah, maka angkat ke tingkat nasional seperti Sitepu. Nah itu, karena ini bahaya, karena orang mencari keadilan itu susah. Setelah adil pun dia tidak bisa menuntut secara langsung. Dia harus melakukan proses yang panjang untuk meminta ganti rugi itu. Gila tidak negara ini? Jadi ada proses panjang di situ. Oke, baik, terima kasih Bang Anang. Tapi poinnya adalah bahwa kita setuju dengan penegakan hukum. Betul. Bahwa tindakan korupsi itu harus diproses. Iya. Itu setuju kita di situ. Betul. Tapi kemudian jangan mencari-cari kesalahan orang yang kemudian yang tadi. Iya, rentetan orang yang tidak bersalah jangan dicari-cari gitu. Satu, kedua, penguatan itu pro BPKP diperkuat, internal diperkuat. Nah, orang luar juga misalnya yang akan masuk itu juga menghormati institusi dalam, meminta pendapat di dalam, jangan hanya dalam pikirannya menahan orang gitu. Itu intinya. Karena ini kan kesalahan kolektif. Tidak bisa ditempatkan sebenarnya kepada seorang, tidak ada yang korupsi berdiri sendiri. Nah, itu kejaksaan itu harus melihat seperti itu, aparat itu harus melihat seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bang Anang. Jadi intinya adalah kita bukan tentang membela siapa. Tidak. Bahwa kasus korupsi harus ditindak, ya kita betul. setuju di situ. Betul. Tapi menindak dengan cara-cara yang tadi sesuai dengan sesuai dengan sejalan KUHP baru, ketentuan perundang-undangan. Baik, terima kasih Bang Anang, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian penting bagaimana kita melihat kasus yang terjadi di Dinas Pendidikan, sewa server dan komputer itu dalam perspektif yang lain, dalam sudut pandang yang lain, dan kita ingin kalau orang memang terbukti orang itu memang diduga bersalah, ada aliran dana kata Pak itu kan persoalan yang lain. Maka kita setuju itu disikat. Betul. Terima kasih Bang Anang. Demikian sudah kebersamaan kita dalam sudut pandang kali ini bicara tentang atau melihat tentang kasus yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang menyeret mantan Kepala Dinas Pendidikan disebut sebagai kuasa pengguna anggaran, kemudian mantan Kabid Pendidikan Dasar sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, dan satu orang penyedia. Sekali lagi kita berharap dan kita tegaskan bahwa ini bukan soal kita membela siapa ya, betul. Tapi ini bagaimana kita ingin melihat sebuah proses itu berjalan sesuai dengan aturan, tidak boleh kemudian melanggar aturan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.